Surat Pak, surat. Pak Dokter Edon yang menyampaikan ini. Dokter tuh detail aja gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Edon Ramdhani. Kebetulan hanya saya yang hadir, seharusnya ada rekan saya yang menyampaikan. Jadi kita ada dua timnya Pak Adi dan ibu-ibu nih, dan tim saya. Kebetulan tim saya pada berhalangan karena ada berbagai macam kegiatan. Jadi ya alhamdulillah saya menggantikan. Nah, tema kami itu kami tertarik, temanya itu mengenai marketing tradisional atau marketing konvensional di era digital. Ini bagaimana kita menghadapi kondisi tersebut. Nah, ini sebagai pembukaan, mungkin Bapak Ibu belum pernah udah sering lewat Unpam. Nah, ini gedung kami, Bu. Jadi Unpam itu ada 4 lokasi sekarang. Yang di kantor pusat itu letaknya di Jalan Surya Kencana, itu di bundaran Unpam. Kemudian ada di Victor, ini gedung Victor yang saya paparkan di sini, saya tampilkan. Ini ada 9 lantai. Kemudian ada di Witana Harja dan juga ada di Serang. Bahkan di Serang kita ada 100 hektar. Nah, di sana nanti akan menjadi pusat Unpam juga. Mungkin Bapak Ibu nanti mau melanjutkan kuliah di Unpam. Nah, di sana alhamdulillah sekarang fakultas dan prodinya semakin banyak. Sini ada satu alumninya. Ada satu alumni. Dan Malah ada yang sekarang aktif. Oh iya. Ini bukan promosi, cuman hanya masih soal Unpam sudah 106.000 sekarang. Mungkin yang paling banyak di Indonesia dari universitas swasta. Kalau di nasional nomor 2 setelah UT, universitas terbuka. Universitas terbuka itu hampir 1 juta mahasiswanya, karena memang mereka lebih fokus ke perkuliahan online. Saya lanjut ya. Nah, ini tema kami, pemasaran konvensional di era digital. Dan salah satu kelompok kami ini Pak Suparmin SMM, beliau berhalangan hadir yang seharusnya beliau menyampaikan materi ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mungkin lebih bagian pemasaran juga lebih paham barangkali ya, kita semua lah ya, sekarang ini kan eranya era digital, era sosmed ya. Bagaimana sih kita sebagai pelaku bisnis mensikapi kondisi tersebut? Apakah kita mau menggunakan strategi marketing tradisional atau konvensional, atau kita lebih fokus ke marketing digital? Sebenarnya dua marketing ini perbedaannya hanya toolsnya saja, Bapak Ibu. Kalau marketing konvensional itu kan toolsnya atau alatnya itu lebih ke konsep-konsep lama, seperti melalui surat kabar, melalui brosur, kemudian kartu nama, kemudian bisa melalui iklan televisi, radio. Itu marketing konvensional atau marketing tradisional disebutnya. Sementara kalau marketing digital itu lebih kepada penggunaan web. Nah, kita sebagai kalau saya ini generasi apa nih, generasi X mungkin ya. Kalau generasi milenial lebih intens lagi berhubungan dengan sosmed atau digital marketing. Nah, ini kan sebagai orang pemasaran kita harus mensikapi itu. Nah, cuman sebenarnya tergantung marketnya, tergantung kita mau penetrasinya seperti apa. Nah, nanti kita bahas di situ Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi,
kalau marketing tradisional dan marketing digital itu bedanya, kalau dulu ya kita lebih kepada surat kabar, brosur-brosur. Kalau sekarang kan ke sosmed ya, apalagi setiap orang sekarang menggunakan handphone. Di situ ada aplikasi Twitter, ada aplikasi Instagram, WhatsApp. Nah, itu yang menjadi istilahnya toolsnya, alatnya saat ini, lebih kepada situ. Nah, kalau sosial marketing digital, nah ini kayak seperti ini nih, seperti menggunakan SEM ini kan marketing menggunakan sosial media yang berbayar. Kemudian ada app development, ini lebih kepada aplikasinya, web design, SEO. Kalau SEO ini adalah alat atau aplikasi bagaimana supaya iklan kita selalu berada di atas terus, seperti itu. Nah, seterusnya ini ada video production, ada email marketing, ada konten marketing, ada sosial media dan branding. Nah, ini yang digital marketing. Nah, bagaimana sih tradisional marketing sama digital marketing? Nah, ini penelitian yang memang sudah cukup lama, 2013. Bagaimana perkembangan atau bagaimana dampaknya? Nah, ini contohnya di sini. Ke depan itu seperti tradisional marketing itu akan mengalami penurunan. Di sini saya kutip ya, penelitian di 2013, sudah lama sekali, bahwa koran itu akan mengalami penurunan 32%, kemudian televisi, kemudian radio dan seterusnya. Sementara di digital marketing itu justru mengalami peningkatan, mulai dari social network, kemudian blog, email campaign, itu semua mengalami peningkatan di era yang saat ini. Dan di era saat ini pula yang tadi marketing konvensional itu kecenderungannya turun. Saya sendiri di rumah itu masih langganan koran Kompas, koran yang hard gitu ya, pakai hardcover, pakai koran yang biasa. Dibanding dengan saya lihat tetangga saya udah nggak ada yang gitu, udah nggak ada yang langganan koran. Mereka udah menggunakan koran digital, jadi baca gitu, jadi langganannya ya dibaca. Tapi bagi saya nggak puas kalau nggak baca koran gini gitu. Dibanding kita baca koran pakai handphone, gadget gitu kan, beda itu. Dari pencahayaan, dari sorot mata kita beda gitu. Nah, saya masih termasuk yang konvensional gitu, Bapak Ibu ya. Nah, ini kondisi seperti itu. Kemudian apa sih kelebihan e-commerce ya, atau social marketing digital? Ya, dia jangkauannya luas, kemudian lebih interaktif, padat informasi. Ini beberapa ini aja ya, beberapa dampak dari situ ya. Kemudian bisa digunakan di mana-mana gitu ya. Nah, ini manfaat bagi perusahaan seperti ini, kurang lebih misalkan ada di mana-mana, pengertiannya adalah pasarnya luas, melebihi batas tradisional ya. Jadi kalau kita masarin di sini di wilayah Limo, kita pakai web, ya itu kan semua bisa membaca kan. Seperti saya lihat Instagramnya Koperasi Ar-Rahman, saya udah buka, itu followersnya udah 1.600-an kalau nggak salah saya lihat followersnya. Itu kan cukup banyak juga. Artinya berbeda kalau kita bikin brosur, mungkin terbatas orang Limo aja atau orang yang lewat Limo saja. Tetapi kalau kita menggunakan digital marketing, jangkauannya lebih luas. Oke, saya lanjut. Nah, ini juga dari sisi pasar gitu ya. Kalau dengan pemasaran tradisional tuh ketimpangan informasinya tinggi. Yang satu di wilayah Limo tahu ada Ar-Rahman, tapi di wilayah sana tidak tahu. Kalau pakai digital mungkin tahu. Oke. Kemudian saya lanjut ya, ini
beberapa item yang membedakan antara pasar digital dengan pasar tradisional. Dari segi biaya juga lebih murah gitu ya. Walaupun marketing digital juga ada yang berbayar, tetapi dibanding dengan kita menggunakan tradisional marketing, mungkin lebih murah kalau kita menggunakan sosmed. Oke. Nah, ini image saja Bu ya, bahwa sepertinya marketing konvensional tuh udah mulai ketinggalan, tapi masih bisa digunakan atau banyak dipakai. Karena tadi saya sampaikan di awal, berbeda sebenarnya targetnya. Berbeda targetnya. Ini juga image saja bagaimana perbedaan antara tradisional marketing sama digital marketing. Nah, ini saya coba gali informasi juga ya. Ini dari sebenarnya penelitian ini di 2019 ke atas, bahwa di usaha perkooperasian itu tantangan utama kooperasi itu adalah, pertama menurut penelitian ini, permodalan dan penjualan. Dua tantangan itu, dimana pemodalan itu 46% dan penjualan atau pemasaran 36%. Selebihnya adalah seperti distribusi gitu ya, dan lainnya. Nah, ini artinya penjualan itu kan memainkan peran yang penting bagi keberlangsungan hidup daripada koperasi UMKM. Tidak hanya koperasi UMKM, tapi semua bisnis, penjualan lah yang sebenarnya ujung tombak, atau pemasaran itu ujung tombak. Ya, dulu saya pernah bekerja di bagian pemasaran cukup lama. Ya memang kalau pemasarannya turun, otomatis omset perusahaan turun. Omset perusahaan turun, operasional perusahaan terganggu. Operasional perusahaan terganggu, akibatnya ya tentunya pengurangan efisiensi, mulai dari efisiensi penggunaan ATK yang kecil-kecil sampai efisiensi yang terbesar, misalkan pemutusan hubungan kerja gitu. Nah, maka marketing itu, sales dan marketing itu adalah ujung tombak suatu perusahaan, suatu organisasi bisnis. Kemudian ini juga sama nih, masih hal yang sama, bahwa baik koperasi UMKM itu permasalahan utamanya adalah penjualan, kemudian permodalan. Kalau koperasinya koperasi produksi ya bahan baku gitu ya. Kalau koperasi simpan pinjam biasanya permodalan sama pemasaran. Bagaimana kita memasarkan koperasi ini supaya terkenal luas lah. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang efektif untuk bisnis, pemasaran konvensional atau digital marketing? Sebenarnya jawabannya begini Pak, tergantung kebutuhan perusahaan. Jika ingin melalui pendekatan personal, maka pemasaran konvensional lebih tepat. Nah, sebaliknya kalau kita mau Ar-Rahman ini brandingnya kuat, orang kenal di mana-mana, maka menggunakan digital marketing. Jadi sebenarnya konsepnya itu ya bisa dua-duanya dipakai, tapi kalau kita mau pendekatan personal ke konsumen, calon konsumen, kita gunakan pendekatan marketing tradisional atau konvensional. Artinya dalam hal ini strategi marketing tradisional atau konvensional itu masih sangat relevan di dunia digital saat ini. Nah, ini yang saya mau sampaikan, bahwa dengan penggunaan kartu nama, penggunaan relasi, networking, kemudian menerbitkan artikel, ya, misalkan apa istilahnya ya, kesan pesan gitu ya. Kalau dulu kan gimana reviewnya mengenai Ar-Rahman, nah gitu. Kemudian menggunakan flyer dan juga melakukan branding secara visual.
menggunakan misalkan logo atau kartu nama yang tadi. Nah, saya melihat Unpam nih, tempat saya bekerja atau mengabdi. Unpam itu dahulu kala waktu saya pertama bergabung nggak ada marketingnya. Kalau menurut saya marketing mulut lewat mulut. Baru sekarang aja mungkin Unpam menggunakan digital. Artinya marketing tradisional pun masih sangat layak digunakan saat ini, walaupun kondisi kita di perkembangan dunia teknologi informasi semakin berkembang dari tahun ke tahun. Itu yang saja yang mau saya sampaikan. Artinya ini sebenarnya sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Sharing karena saya juga masih belajar mengenai marketing, tapi menurut pengamatan yang saya lihat sendiri dan juga saya baca dari artikel-artikel dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kedua-duanya bisa digunakan, hanya kita fokusnya kemana gitu kan. Kalau mau branding kita Koperasi Ahraman, Koperasi Syariah Ahraman, brandingnya mau kuat seperti apa, ya gunakan melalui sosial media. Tapi kalau kita mau lebih pendekatan fokus ke konsumen, maka konvensional bisa kita gunakan. Dan kita tergantung perusahaan kan, bisa kita mix itu dua. Tapi tentunya kita kan punya fokus, masing-masing perusahaan punya fokus, masing-masing organisasi bisnis ya punya fokus, dia mau pendekatan yang mana. Jadi sekali lagi itu tergantung strategi mana yang mau kita pilih. Demikian yang bisa saya sampaikan, sharing ya Bapak Ibu ya, sharing dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas ya kita bisa diskusi, dan kalau bisa ada pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya saya tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edon yang sudah memberikan materi. Jadi kalau kita lihat memang dari penjelasan Pak Edon tadi, memang mau nggak mau Ahramah ya, meskipun sekarang sudah ada ya. Karena itu untuk menyeret tadi, isunya kan apa tadi? Adalah pemasaran. Kalau modal saya kira Ahramah udah sekarang over kayaknya ya. Justru pemasarannya nih yang kurang. Tapi memang tadi kalau kita hanya harus andalkan tenaga pemasar juga rasanya nggak efektif juga, karena berarti apa? Ada beban fix yang harus dibayarkan setiap bulan. Makanya tadi cara pendekatannya adalah dengan mengkombinasikan dengan yang digital marketing. Salah satunya adalah tadi saya tanya nih, ada nggak komunitas-komunitas yang nanti kita bisa garap, kita tawarkan ke mereka pakai marketplace. Nanti pembiayaannya harus ke Ahramah. Marketplace itu kan bisa mengumpulkan sekian banyak orang. Ini saya lagi coba dengan Unpam ya, karena Unpam tadi ada 100.000 orang sebagai, di sana ada yang punya bisnis, ada yang mau beli juga. Saya sedang gagas, cuma saya nggak tahu ya pihaknya seperti apa. Tapi artinya Ahramah juga bisa melakukan itu, walaupun bukan Ahramah yang jalankan. Tadi kita cari komunitas ini yang dia jumlah orangnya banyak. Nanti kita bisa sama-sama deh mampir kemana, ke dinas. Kan mereka mungkin tahu tuh ya siapa nih komunitas yang udah lama berdiri, yang anggotanya banyak. Kita ajak dia untuk gabung di marketplace yang nanti kerjasama dengan saya. Pembiayaan sudah jadi Ahramah. Oke, sekarang silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Pak Edon nih. Silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan aja nggak apa-apa. Silakan. Ya Mbak. Pak istri kita lihat di web tuh, Iya. kita ketik pembiayaan syariah, dia muncul emang salah satu vendor di kompetitor kita. kita ya. Itu kalau yang biar di Fighting atas yang itu naik Mas, apa sih syarat-syaratnya?
Tadi Pak, jadi kita ada aplikasi nih Pak, dan ini juga saya belum expert di sini. Jadi ada aplikasi di mana itu nanti aplikasi itu bisa kita dia secara otomatis gitu ya, secara ya sistemnya dia. Ini bisa mendesain, mendevelop supaya kita itu ada di atas terus, ada di atas terus, jadi kelihatan terus. AdSense sih biasanya Pak. Ya. AdSense jadi Berbayar seperti itu. Jadi kalau di sosmed itu istilahnya SEO Pak. Jadi ini dua ini nih, SEM dan SEO ini yang bermain di situ ya bisa kita gunakan di situ. Jadi marketing kita, iklan kita itu bisa selalu di atas. Karena kan Bapak mungkin pernah masuk di itu OLX, Iya. atau di Shopee gitu ya. Nah itu sama seperti itu. Jadi saya misalkan gitu ya, saya masuk di OLX. Kalau yang gratis lama Pak. Kalau yang gratis lama, lama masuknya Pak. Dan misalkan berbayar pun, itu berbayar kan ada range-nya ya. Iya. Ada range-nya. Yang murah itu mungkin seminggu, yang mahal mungkin sebulan. Dan yang sering tampil, saya kalau buka OLX tuh, ini iklan dia, dia terus sampai bosen saya ngeliatnya. Nah rupanya seperti itu Pak, strateginya. Nah, memang seperti itu, dan itu digunakan banyak oleh dunia bisnis sekarang, termasuk Gojek, Grab. Itu rupanya ada aplikasi di mana si A misalkan dia menggunakan aplikasi yang lebih canggih, dia lebih cepat dapatnya dibanding si B. Ternyata ada seperti itu. Sama kan sekarang Gojek itu kan kerjasama sama Uber, kerjasama dengan apa itu namanya, grupnya Astra itu. Nah begitu juga mereka Pak. Walaupun ya tetap si Gojek yang umum ini dapat, tapi secara apa itu namanya, volume mungkin mereka lebih cepat dapat. Gitu. Oke, saya kira itu Pak jawabannya. Pesaingnya siapa? Yang tadi sering muncul siapa? Pesaing. Biasanya itu asal. Kemudian saya bukan salah Pak. Oh ya, tapi sebenarnya segmennya beda sih. Dia kan bank ya, kategori bank di bawah OJK. Tapi kalau diketik pembiayaan syariah gitu aja Pak, kan terusnya itu tuh Kalau di pembiayaan syariah. Google AdSense, karena saya kan juga punya usaha kosan punya mama saya, bukan punya saya. Jadi saya buat iklan di Google. Bagaimana supaya kalau orang, karena kan targetnya adalah mahasiswa di Victor, kalau mereka searching kosan di Victor supaya punya mama saya muncul, itu yang pertama. Ini saya nggak ada yang gratis ya Pak, saya nggak berbayar. Jadi yang pertama adalah kita ada foto-fotonya udah pasti ya, foto web, dan itu biasanya divalidasi oleh Google-nya. Dan yang kedua, orang yang kos di rumah saya itu memberikan review. Review itu penting Pak, review jangan hanya bintang 5 tapi ada komentar-komentar di bawahnya. Nah kalau komentarnya itu di atas 50 komentar dengan akun Google masing-masing gitu ya, komentarnya itu, maka nanti itu menjadi trending Pak istilahnya. Nah kalau nanti ada mahasiswa yang cari kosan di daerah Victor dekat rumah saya, maka kontrakan mama saya itu menjadi suggest-nya si Google, walaupun saya nggak berbayar di situ. Jadi kayak suggest-nya, karena apa, reviewnya tinggi di antara kontrak kos-kosan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya si Arahma ini punya web, punya location, kan ada nih Pak ya location, maka coba deh kalau misalnya tolong reviewnya di Google Google itunya itu, Google webnya itu, nah Google Map-nya itu diberikan review, tapi jangan hanya bintang Pak, harus ada komennya di situ. Nah, karena itu untuk iya, untuk supaya nanti memudahkan. kalau orang searching, kan ada tuh kita kalau punya usaha kayak saya mengelola tuh ada beberapa orang yang mengunjungi kosan mama saya untuk melihat-lihat foto apa tuh, ada Pak di laporan Google-nya itu. Saya lihat dan banyak yang bertanya, komentar, dan itu pun menjadi responnya si Google. Kalau ada yang bertanya di kolomnya dan saya langsung menjawab, itu menjadi trending juga nanti itu. Yang menjadi fast respon. Itu pengalaman saya menggunakan yang gratis. Kalau yang berbayar belum sampai situ. Betul ya. Tadi sampaikan ini tadi ya. Jadi ada semacam review tadi yang saya sampaikan, review. Kita bisa menggunakan yang gratis, tapi bisa juga
kita minta gitu ya, minta Iya, kepada minta. konsumen kita untuk mereview. Sama kan kalau kita pakai Gojek atau Grab itu kan ada tuh bintang 5 tapi tidak cukup di situ, tapi review Komentarnya sih. komentarnya. Dengan semakin banyak komentarnya itu, nah itu akan meningkatkan ini kita, apa sih namanya, value kita. Jadi suggest, jadi trending. Iya. Kalau orang cari apa gitu jadi trending gitu. Tapi saya belum lihat slide-nya Karama ini, udah banyak yang komen belum Bapak Ibu? Webpage ada nggak sih? Enggak ya? Google Map-nya di Iya. Google Map pencarian. Oh di Google Map ya, Google Map. Kalau saya lihat Instagramnya mereka. Kalau Instagram buat media promosi, kalau Google Map itu pencariannya kooperasi saya coba deh. Karena saya begitu juga kan, saya nggak mau berbayar, jadi saya menggunakan Google. Jadi kalau ada yang ngekos di rumah saya merasa puas walaupun 2-3 bulan, saya minta akunnya. Yang penting kan akunnya Bapak Ibu. Kadang kan satu orang punya beberapa akun tuh. Betul. Iya, kadang misalnya saya kasih promo kalau ngasih lebih dari 3 bentar gratis token 20.000 gitu kan, masih sama seneng kasih komen. Oh iya gitu. Komennya kita atur Bapak Ibu. Iya, bisa disiasati seperti Iya. itu. Tapi kan dia tetap puas, jangan cuma bintang 5 ya Kak, komennya yang apa-apa. Jadi suggest nanti Bapak Ibu kalau komen itu mengaruhi juga Bu. jadi Iya, jadi biar trending, jadi trending. saran nanti kalau ada orang yang nyari, nanti di Google itu langsung memberikan saran gitu. Karena kan dilihat dari bintangnya gitu. Berarti kalau komen kurang bagus otomatis. Iya, minat orang Tapi ke kalau di situ. Google itu bisa dihapus. Terus Iya, saya rajin soalnya sama saya. Sama halnya sama ini, Karena Pak. kebanyakan itu. Iya. Kalau kita mau ke tempat wisata, Nah, biasanya suka ada tuh di situ komennya. Jadi, Kompetitor kan mungkin. kompetitor. Nah, di situ ada komen yang bagus, ada yang jelek juga ada. Sebenarnya kalau komen jelek itu kalau memang make sense, jadi saya pertahankan di situ kadang masing-masing. Tapi kalau yang nggak make sense gitu kadang ya kayak apa dari kompetitor dan sebagainya, orang iseng mungkin gitu kan juga ada. Ya biasanya saya langsung sebagai adminnya saya rapihkan gitu komentar. Itu kan jadi suggest nanti di Google. Kalau yang berbayar itu yang Bapak tahu nih berapa sih minimalnya? Sebulan ya, 2 bulan gitu. Oh, harganya. Yang OLX kan? Iya, Atau kalau LX sih ya ada yang rentang 50.000 sehari. Oh. Kalau 50.000 itu 3 hari kalau nggak salah, 3 hari atau seminggu ya. Ya. Tergantung ini aplikasinya sih Pak. Tergantung aplikasinya. Ini emang unik nih. Saya udah pernah pakai Instagram Ads, pakai OLX berbayar, malah sejutaan tuh, dua-dua. Tapi nggak itu, nggak optimal. Tapi nggak tahu tadi kalau Ibu Tri bilang pakai Google Maps, mungkin kita Google App. Google. Oh, Google Business mau apa? Google Business. Ya berarti yang Google lokasi Business yang tadi. link sama Google Map. Yang lokasi itu. Nah itu barangkali perlu dicoba karena ini kan modelnya organik. Padahal kita kan punya anggota berapa 1.000 kan? iya. Sebelum review langsung naik tuh pasti. Iya. Carian. Cuman Google ya nanti kita dalamin lah pakai Google itu tadi ya. Bisnis. Google Ads. Jadi artinya kita mau 50.000 naik semua. iya memanfaatkan teknologi Saya supaya kasih kerjaan token kita jadi 20.000 bisa mahasiswa fokus girang pada banget. Iya. Kasih token kosan 20.000 kan reviewnya. Ini berdasarkan jujur sih Pak, jadinya kalau memang misalnya apa namanya ada jam malam gitu kan, mahasiswa suka keberatan. Memang di rumah saya kan jam malamnya cuma sampai jam 10 kalau weekday, kalau weekend jam 12. Karena kan mahasiswa ada yang pengennya bebas gitu kan. Nah kadang review-review begitu yang saya ini lagi balikan lagi ke aturannya begitu. Itu sih. Baik, kalau begitu mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Tri dan Pak Edon bisa menambah wawasan kita ya, walaupun mungkin tidak dalam, tapi menurut saya ini bisa menjadi pencetus gitu ya, karena saya selalu katakan untuk ke mahasiswa ilmu yang dipelajari itu pasti ada manfaatnya.